Kisruh uang donasi yang diterima Agus Salim rupanya semakin memanas, hingga nama John LBF ikut terseret di dalamnya. Lantas kapankah permasalahan uang donasi tersebut akan berakhir? Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air, hanya di Next Update. Belakangan, nama John LBF mendadak ramai menjadi perbincangan hangat publik usai terlibat dalam polemik uang donasi Agus Salim, korban dari penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri. Sebelumnya, hal tersebut bermula dari munculnya pengacara Agus yang mengatakan bahwa dirinya menantang John LBF dengan taruhan uang sebesar 5 miliar rupiah lantaran permasalahan uang donasi yang semakin melebar. Ya. Dalam video yang tersebar di media sosial, Raden Dadan Mariana, selaku kuasa hukum baru Agus Salim mengungkapkan tawaran menantang John LBF itu dengan tegas, tak terima. John pun menanggapi pernyataan Raden melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam sebuah keterangan yang ia tuliskan, John LBF mengaku hanya ingin Agus Salim dan Teh Novi berdamai dan kembali fokus pada pemulihan mata Agus yang menjadi korban penyiraman air keras beberapa waktu lalu. Ini masalah sangat sederhana banget, dudukin bareng. Kalau boleh saya jadi penengah deh. Ayo kita duduk bareng, saya jelasin, saya bantu untuk mediasiin, ya. Agus saya kasih duit bulanan buat hidup. Novi bayarin pengobatan dari duit yang dia yayasan. Masalahnya di mana? Ini masalah ini bukan benang kusut. Ego sama ego, dan ada mungkin ego yang orang punya kepentingan. Ini saya kasih tahu Anda ya, yang punya kepentingan di balik kasusnya Agus ini, lu hati-hati, lu jangan zolim lu. Ntar amit-amit lu mata lu kena air keras, lu baru tahu tuh rasanya. Mohon maaf nih, saya ngomongnya agak keras nih, karena ya saya kesel. Orang udah susah ketiba masalah, ya ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak bisa berpikir bijaksana dalam menghadapi situasi. Usut punya usut, pengusaha John LBF rupanya menjadi salah satu donatur untuk kesembuhan Agus Salim. Hal itu baru ia ungkapkan kala YouTuber Teh Novi yang merupakan perantara dari donasi tersebut dilaporkan ke pihak berwajib hingga membuat polemik uang donasi tak kunjung usai. Semakin ramai diperbincangkan hingga membuat publik dibuat geram akan sebuah fakta yang mencuat perihal tersalurnya uang donasi tersebut. Tak sedikit dari netizen melontarkan kalimat pedas untuk pihak Agus Salim. Maka dari itu, John LBF turut mengingatkan netizen untuk selalu menjaga ucapan dan bijak dalam bermain sosial media, agar tak menyinggung perasaan orang lain. Ada komen-komen, pantes lu kena air keras, pantes lu ini. Lu bisa ngomong gitu karena lu gak ngalamin, teman-teman. Kalau kamu ngalamin di posisi Agus, betapa gelapnya dunia. Kalau Agus bilang Agus depresi, Agus sedih, itu real. Coba bayangin posisimu di Agus. Kalau kamu bisa empati, jadi jangan simpati kalau lihat orang. Kasihan gitu. Empati, ikut merasakan penderitaan orang. Ikut memposisikan, kayak lu lihat jalan ada orang sakit kusta. Geser. Lu bayangin dia jalan dari mana ya? Terus kakinya diseret-seret ya. Otomatis lu tanpa pikir panjang lu ngambil kantong lu ada duit berapa, karena empati. Tapi kalau lu cuman simpati, kasihan. Jadi saya minta masyarakat juga, netizen khususnya, kasihlah empati lu pada kondisinya Agus. Gak boleh dibully, kasihan. Kita juga punya keluarga, kita juga punya keturunan. Jangan sampai komen-komen jahat kita hari ini itu dicatat sama Allah. Amit-amit, nauzubillah min zalik. Tiba-tiba nanti kita lah atau anak keturunan kita lah kena musibah yang sama. Kamu jadi flashback, ngingat, oh iya dulu gue pernah ngujat Agus, ya Allah, ampuni ya Allah. Sekarang gue kena musibah kayak begini. Ayo lo. Kalau gue nggak berani ambil resiko itu, kita hidup yang lempeng-lempeng aja. Sejauh ini ngobrol sama saya melalui WhatsApp, dia tidak mengeluarkan kalimat kecewa. Sejauh ini, saya nggak tahu ya perasaan di Teh Novi karena saya nggak deket, baru kenal. Itu pun juga saya dapat kontaknya dari Bang Denny Sumargo. Saya DM Bang Densu bilang saya izin dulu. Setelah itu katanya sudah diizinin Bang John, akhirnya dikirim. Akhirnya saya kontak
Saya telepon juga di depan istri saya tuh di rumah. Mak, gue telepon Novi ya. Istri saya juga dengerin, saya bilang. Jadi selama pembicaraan saya ingat betul apa yang dibahas. Tidak ada satupun kalimat dia kecewa sama Agus. Jadi ini masalah miskomunikasi. Sudah, jangan dibikin heboh lagi, jangan dibikin rame lagi, karena Agus mungkin saat ini belum bisa melihat, tapi dia bisa mendengar, teman-teman. Jangan sampai mulut-mulut jahat kita atau komen-komen negatif kita didengar Agus, amit-amit dia sampai makin depresi, terus berpikir pendek. Apa nggak kasihan? Ini situasinya adalah orang yang Anda bully ini adalah orang yang sedang mengalami titik nadir kehidupan, dia kehilangan penglihatannya. Teh Novi atau Pratiwi Novianti kembali angkat bicara mengenai polemik uang donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras. Melalui konferensi pers yang digelar pada hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, Teh Novi mengungkapkan bahwa ia mengaku terkejut lantaran uang yang diberikan untuk Agus tidak tepat pada sasaran. Ya, sebagaimana diketahui, YouTuber satu ini memiliki andil besar dalam donasi pengobatan Agus. Kala itu, Novi inisiatif membuka peluang donasi untuk membantu Agus yang menjadi korban penyiraman air keras. Uang donasi pun berhasil terkumpul hingga mencapai angka 1,3 miliar rupiah. Dalam skema operasional itu kan ada dua ya Pak. Ada bersumber dari pemilik yayasan, yaitu Teh Novi. Nah, ada yang case by case, yaitu kayak misalkan Mas Agus. Jadi yang case by case ini selalu kalau di yayasan Teh Novi itu 100% memang untuk kebutuhannya sampai selesai. Gitu. Jadi dalam pengumpulan donasi yang selama ini dijalankan, kalau kebutuhan pengobatannya katakanlah 100 juta, itu kan Teh Novi nggak bisa pastikan buka donasi akan berkumpul 100 juta. Bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang, resiko Teh Novi nombok. Kalau lebih, berarti kelebihannya dialihkan ke penerima manfaat yang lain. Gitu, Pak. Kendati tak ada transparansi yang diberikan oleh pihak keluarga Agus, Teh Novi mengaku tak kecewa, sebab nasi telah menjadi bubur. Jelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan. Bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya, gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Itu aja kalau dari saya pribadi. Usai mencuatnya penyelewengan dana, Teh Novi meminta kepada pihak Agus untuk kembali salurkan uang tersebut ke rekening yayasan, agar dana yang digunakan dapat ia laporkan secara transparan kepada pihak donatur, hingga siap mempertanggungjawabkan ucapannya melalui pengauditan. Akan tetapi, niat baik Teh Novi justru menjadi bumerang untuk dirinya. Kini tersebar kabar bahwa Teh Novi dilaporkan oleh pihak Agus atas dugaan pencemaran nama baik. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Oke pemirsa, demikian kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan Next Update setiap pukul 1 siang, 3 sore, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di YouTube channel Nexira Entertainment. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.